Ya, kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini pembahasan kita ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu lagi Pak. Melanjutkan pembahasan kita, kajian fikih dari kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Kita sudah lewat di bab toharoh, bab pertama pembahasan toharoh sudah lewat. Sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, bab solat. Ya, kitabnya sama, cuman sekarang kita alihkan ke sini, kita ringkaskan ke sini. Kitabnya sama, masih kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Bab salat. Nah ini Pak ya, kita lihat dulu pengertian salat itu apa. Ya. Salat adalah ibadah yang mencakup ya, ucapan dan perbuatan khusus. Ya. Jadi ucapan itu artinya apa? Ucapan itu ada suaranya, ya. Maka membaca bacaan sholat itu enggak di dalam hati, ya, enggak di dalam hati, enggak diem mulutnya enggak boleh mingkem gitu, harus bergerak. Ya, karena para sahabat itu melihat mulutnya Rasulullah bergerak itu dari gerakan jenggot beliau. Jadi para sahabat di samping itu melihat mulut Nabi itu jenggotnya bergerak karena diucapkan. Dan kita yang dengar sendiri kalau makmum, kalau imam kan jelas dikeraskan. Tapi membaca itu ya diucapkan, bukan dalam hati. Jangan kita menyangka misalnya saya mau sholatnya khusyuk tuh dibaca di dalam hati, itu malah nggak sah, Pak. Ya malah nggak sah. Karena pengertian sholat itu ibadah yang mencakup ucapan, mencakup perbuatan. Perbuatan itu ada gerakan di situ. Makanya sholat itu nggak bisa secara bahasa diam-diam. Sholat kan secara bahasa arti kan ingat ya. Apa bahasa ini? Eling gitu ya. Nah itu diingat. Jadi bukan sekedar mengingat saja. Jadi bahasa sholat kita itu secara syariat. Sholat secara syariat ada ucapan yang kita baca. Tapi khusus itu artinya ya ada dalilnya. Berarti yang enggak bacaan yang tidak berdalil ya, yang tidak ada dasarnya ya enggak boleh dibaca di dalam sholat. Karena dia ucapan dan perbuatan khusus. Ucapan khusus. Makanya kalau dalam sebagian orang mazhab Syafi'i, Pak, Syafi'i yang agak keras dikit ya, itu berdehem saja. Di dalam sholat dianggap ucapan. Ya. Kayak kucing misalnya di depan kita mengambil lauk Pak ya. Gitu ya. Itu kan kita kan punya arti itu, Pak. Kita itu artinya ya kucing jauh ke sana kan itu artinya. Ya. Kayak imam lama panjang baca ayatnya misalnya. Ya itu artinya apa ya? Kelamaan bacanya Pak gitu. Ya walaupun beda bahasanya tapi sendiri gitu. Enggak kita ucapkan secara bahasa Indonesia. Namanya dalam mazhab Syafi'i enggak boleh berdehem. Kalau mau nyalahkan imam kan dengan bacaan yang ada dasarnya juga. Dasarnya apa Pak? Subhanallah ya kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan kan dengan tepuk tangan, dengan tepuk tangannya gini ya. Itu kan salah cara menyalahkannya. Karena nanti akan kita lihat di dalam pembahasan kita juga. Dahulu para sahabat itu ketika ada yang salah itu mereka pada tepuk tangan semua. Ya. Laki-laki, perempuan tepuk tangan semua. Jadi malah imamnya bingung ya. Imamnya bingung ya. Ya kita juga menyalahkan imam ya satu-satu saja. Yang gawat itu kalau kita baca surat yang dihafal semua orang, Pak. Masjidnya besar lagi. Itu berdengung satu masjid ke salah itu. Satu masjid nyalahin semua gitu ya.
Kalau wallahu ahad, imamnya bingung, semua orang pasti akan ngomong Allahu somad, Allahu somad. Imamnya jadi bingung mana yang dibaca ini itu. Ya, jadi itu. Jadi salat itu ibadah yang mencakup ucapan dan perbuatan khusus. Ya, khusus artinya ya tidak semacam enggak seasal gerakan, tidak asal ucapan. Karena gerakan-gerakan yang enggak ada kaitannya dengan salat itu kan nggak boleh sebenarnya, kecuali ada kebutuhan kayak mematikan HP itu Pak. HP kalau lagi apa bunyi gitu, lah bunyi kan harus dimatikan itu. Karena apa? Kalau nggak dimatikan nanti mudaratnya panjang. Nah, kalau nggak dimatikan orang terganggu satu masjid, ya. Kemudian sholat orang nggak khusyuk, makanya kita boleh mematikan HP ketika sholat. Bukan karena boleh hukum baru, tapi karena daruratnya. Kalau enggak ya panjang lah Pak. Apalagi kalau apa namanya bunyi bunyi musik apa gitu ya Pak, dangdutan atau apa, itu tambah ribet lagi di masjid nanti. Gimana? Hmm? Oh ya. Iya. Jadi membaca itu Pak, membaca yang terdengar sama diri kita sendiri. Jadi tidak mentaswis ya. Taswis itu artinya mengganggu yang lainnya. Apalagi sampai mengganggu imam. Mengganggu imam ya tidak boleh lagi gitu ya. Kalau seandainya ada itu. Ya, kalau seandainya ada gitu ya. Karena apa namanya ucapan itu ya kita sendiri yang dengar. Ya, kita sendiri tidak usah diperdengarkan kepada orang lain karena kita bukan imam. Ya, karena kita bukan imam. Imam yang memperdengarkan. Kalau kita ketika membaca bacaan, kalau sholat sir kan semuanya di sendiri-sendiri itu. Ya, kalau bacaannya jahar, yang dikeraskan ya imam. Ya. Kalau kita ketika sholat sir bacaannya yang menggerakkan mulut itu ya kita sendiri yang mendengar. Ya, jangan diperdengarkan kepada yang lain. Itu ya Pak ya. Jadi enggak taswis. Taswis itu artinya membuat imam terganggu. Kalau kita baca juga imam terganggu ya Pak, itu enggak boleh. Dimulai dengan takbiratul ihram. Makanya kita pernah sampaikan takbiratul ihram itu pembuka. Kenapa dinamakan takbiratul ihram Pak? Karena ketika kita masuk sholat nggak boleh ada ucapan, nggak boleh ada gerakan selain yang ada perintah syariatnya. Makanya ihram itu kan dari kata haroma juga, sama dengan haram itu. Memasuki wilayah mulia. Yang di situ nggak boleh ada gerakan, ada bacaan selain yang ada dasarnya dalam syariat. Nanti salam itu berarti udah selesai kita dari itu. Nah, sehingga ketika salam kan itu udah bisa ngapa-ngapain aja. Tapi selama masih dalam sholat itu nggak boleh sama sekali, gitu ya, nggak boleh sama sekali. Jadi itu, jadi sholat itu ibadah, mencakup ucapan, mencakup perbuatan khusus. Dimulai dengan takbiratul ihram, jadi Allahu Akbar, berarti kita udah masuk ke dalam sholat, nggak boleh ada lagi ucapan, nggak boleh ada lagi perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam syariat, kemudian ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, nanti ke kiri para ulama berbeda, nanti akan kita bahas sendiri, tapi ditutup dengan salam itu. Kemudian yang berikutnya Pak, ya, kedudukan sholat di dalam Islam. Masih awal-awal gitu ya, kedudukan sholat di dalam Islam. Pertama dia tiang agama ya Pak, tiang agama. Sholat sebagaimana kita ketahui itu tiang agama. Ya, artinya kalau tiang kan siapa yang mengerjakannya menegakkan agama. Itu mungkin kata-kata yang sering kita dengar ya Pak ya. Siapa yang meninggalkannya meruntuhkan agama. Nanti yang terakhir hilang dari kewajiban syariat itu sholat Pak. Yang pertama kali hilang itu kan faraid, hitung-hitungan warisan. Tapi nanti yang terakhir hilang kewajiban itu sholat. Karena kalau sholat udah hilang itu berarti syiar Islam itu udah hilang juga. Islam itu udah hilang berarti kalau sholatnya hilang gitu. Nanti akan ada hadisnya, kita bahas itu. Ini kita lihat dulu hadisnya, bahwasanya sholat itu tiang Islam, Ra'sul Amri al-Islam. Ra'sul Amri itu al-Islam maksudnya apa? Pangkal segala urusan itu Islam Pak. Apapun kebaikan kita, apapun kebajikan yang kita lakukan, kalau nggak didasari Islam,
Masya Allah. Kalau nggak didasari Islam, maka dia sia-sia. Pak ya. Orang yang bikin ini, Pak ya, ini yang kita pakai ngaji ini misalnya, ini kan belum tentu. Ini bisa jadi non Muslim kayaknya Pak ya. Dipakai ngaji atau azan itu, toa itu kan dipakai orang untuk azan itu kan bisa jadi membuat non Muslim. Ya. Kalau seandainya dia Islam Pak, itu banyak pahalanya. Lampu ini kan kita pakai sholat. Tapi masalahnya dia nggak punya kunci tauhid itu, kunci asyhadu alla ilaha illallah masuk Islam itu. Kalau mereka masuk Islam pahalanya banyak itu. Dipakai ngaji orang, dipakai ini Pak ya, mikrofon. Kan dipakai ngaji orang itu. Pahalanya banyak, tapi masalahnya mereka nggak bertauhid. Kuncinya nggak punya kunci la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Artinya nggak dihitung di situ pahala kebajikannya. Coba dia sebelum meninggal misalnya Pak, sebelum meninggal bersyahadat itu semua kebaikan yang dilakukan sebelum dia Islam itu dihitung. Kebaikan Islam itu di situ. Ya. Tapi masalahnya mereka nggak begitu. Jadi semua kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang itu, kalau nggak tegak di atas Islam itu sia-sia. Kita lihat orang baik Pak, orang baik ya, sumbangan nyumbang sana sini, tapi dia non Muslim ya. Ya itu kita kasihan itu. Ya, kasihan dalam satu sisi dalam artian ya dia orangnya baik, seharusnya pahalanya banyak tapi sia-sia gara-gara tidak berislam itu. Karena Islam itu kuncinya Pak. Makanya Rasul Amri itu al-Islam. Pangkal segala urusan itu ada di Islam itu. Masuk Islam maka semua amal kebajikan dihitung. Bahkan surga udah dijamin selama nggak batal tauhidnya. Nah gitu. Umuduhu, nah tiang dari Islam itu apa? Salat. Ya, makanya orang kalau baru bersyahadat Pak, Bu ya, azan berkumandang langsung sholat. Nggak hafal Al-Fatihah, diajarkan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua gerakan bacanya itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, tapi nggak boleh baca dengan bahasa Indonesia. Ya. Walaupun dia tahu bahasa Indonesianya nggak boleh, harus dengan bahasa Arab. Ya. Ya. Dan sebagian ulama menggantinya dengan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau belum hafal Al-Fatihah itu. Ya, itu artinya. Artinya sholat itu harus langsung dikerjakan. Karena dia tiangnya Islam, masuk Islam tiangnya di situ. Kalau nggak ada tiang kan runtuh berarti Islamnya. Ya, runtuh berarti Islamnya. Kemudian zurwatu sanamihi, kemudian puncak dari Islam itu apa Pak? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya itu. Ya, puncak dari Islam itu ya kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat berikutnya lagi. Jadi yang pertama itu sholat itu tiang agama Pak. Ini yang kedua. Ya. Ibadah paling pertama dan langsung diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat itu Pak ibadah yang pertama kali diwajibkan ya, pertama kali diwajibkan. Ya. Sebelum itu ada sholat sebagian mengatakan para ulama ya, tapi sholatnya bil asyi wal pagi dan sore. Ya, sebagian mengatakan begitu. Ya. Tapi yang jelas kewajiban pertama secara wajib itu ya ada di sholat itu. Dan Nabi langsung menerimanya Pak ketika Isra Mi'raj itu. Sebentar lagi kan orang 77 ya, seringkali diperingati Isra Mi'raj. Itu di situ kan dibawa perintah sholat itu. Saking pentingnya itu Pak, langsung Allah ngasih perintah itu. Berangkat dari Mekah ke mana Pak? Palestina, Masjid Al-Aqsa. Itu 22 bulan perjalanan. 2 bulan perjalanan waktu itu pakai onta Pak. Itu dalam Nabi itu nempuhnya dalam semalam. 2 bulan perjalanan. Kemudian apa namanya? Buraknya diikat di apa? Di apa namanya? Dipasangkan diikat di ini sekarang namanya tembok itu. Temboknya Nabi, haikalnya Nabi Sulaiman ya. Orang Yahudi nyebutnya tembok ratapan di bawah Masjid Sokhro itu. Kemudian Nabi menjadi imam para nabi kan dalam hadis itu. Jadi imam para nabi semua di situ. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya imamnya para nabi itu ya Sayyidul Anbiya itu ya Nabi Muhammad gitu. Dari situlah naik ke atas itu ke Sidratul Muntaha. Kemudian langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian mengatakan tetap di waro'il hijab ya, di belakang hijab, enggak langsung tatap. Karena matanya masih kita akan menatap Allah nanti kan ada Pak, pertemuan dengan Allah itu. Kita melihat seperti lihat bulan itu. Tapi bukan dengan mata kita.
Kalau mata sekarang ini kan mata fana ini, mata yang fana ya, bukan matanya yang bisa melihat itu. Di situ dijelaskan, ya, Anas menceritakan furidat as-salatu, diwajibkan salat itu ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailata usriya bihi khamsina, di malam Isra itu 50 kali, Pak. 50 kali. Jadi kan ceritanya di paling pertama itu ketemu Nabi, di langit pertama itu ketemu Nabi Isa. Ya, nanti ada riwayatnya itu, riwayat panjang, Pak. Itu sahih riwayatnya itu, panjang. Ketemu Nabi Isa, nanti ketika di langit keberapa ya, di adanya Baitul Ma'mur ketemu Nabi Ibrahim, terakhir ketemu Nabi Musa nanti. Ya, ketemu Nabi Musa. Kan ini 50 kali itu. Kemudian beliau turun ditemui Nabi Musa, 50 kata Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu enggak mampu. Karena Bani Israel dulu itu enggak mampu katanya. Bani Israel kan dulu enggak mampu, Pak. Bani Israel kan karakternya apa? Karakter pembangkang ya, disuruh ini ya. Nabi Musa menceritakan pengalamannya. Ya, dulu. Nah, umat saya enggak kuat begitu. Akhirnya disuruh minta kurang. Sumana kosot hatta ja'alat khamsan. Kurang 5, tinggal 5. Nabi Musa pun ketika turun dari langit, dari Sidratul Muntaha, Nabi Musa komen juga, itu masih berat, kata Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad kan dalam riwayat itu, ya saya udah malu kepada Allah Ta'ala, udah bolak-balik 9 kali minta ya, akhirnya nggak mau lagi ya, udah cukup dengan itu ya. Cukup dengan itu. Ya sebenarnya 5 itu kan, kita itu dibebani Allah itu kan di bawah kemampuan kita ya Pak ya. Kita lebih dari 5 pun masih mampu. Puasa lebih dari sebulan pun bisa. Jadi Allah tuh membebani kita tuh sebenarnya di bawah kemampuan kita. Bukan di atas kemampuan kita. Kita sholat 10 kali dalam sehari pun masih kuat, Pak. Puasa lebih dari sebulan pun kuat. 2 bulan, 3 bulan pun kuat sebenarnya. Tapi Allah, makanya Allah tuh memberi beban kita sebenarnya di bawah kapasitas, di bawah kekuatan kita. Ya. Jadi masih banyak kekuatan kita sebenarnya untuk itu. Tapi Allah ngasih keringanan ke umat akhir zaman ini. Jadi 5. Ya. Sumanu dia, kemudian diseru, Allah nyeru, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Ya, ucapan itu, firman itu tidak akan diganti lagi ya, dari sisiku. Wa innalaka bihadhil khamsina. Dengan 5 rakaat 5 solat tadi kamu mendapatkan pahala 50 solat. Nah ini Pak ya. Jadi walaupun cuma 5 tapi pahala kita pahala 50 solat. Ya itu juga karena fadilah kita kan banyak bonus pahala ya Pak ya, umat Nabi Muhammad SAW ini. Kenapa? Karena usia kita pendek. Dibandingkan umat terdahulu itu kita pendek sekali usianya. Ya. Nabi Adam 950 tahun ya Pak ya. Nabi Ibrahim juga termasuk yang tua beliau itu usianya. Kita tuh baina sitin wa sab'in kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. Ya Pak ya. 60 sampai 70 tahun, kalau lewat daripada itu tuh bonus berarti. Karena aglabnya, mayoritasnya kita usianya 60 sampai 70 tahun. Walaupun ada yang cepat, ada yang kurang daripada itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, sholat itu amalan yang pertama kali dihisap. Ya, pertama kali dihisap. Yang pertama kali dihisap nanti sholat itu Pak. Makanya sholat itu pentingnya di situ. Kenapa pertama kali dihisap? Karena kalau baik sholatnya berarti baik seluruh amalannya Pak. Kalau buruk sholatnya, ya buruk semua amalan berarti. Ya. Bukan semuanya, rata-rata. Makanya dalam hadis itu dikatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat itu solatnya. Ya, solatnya itu. Fa in soluhat, kalau solatnya baik, soluha sairu amalihi, baik seluruh amalannya. Wa in fasadat, kalau rusak seluruh amalannya. Coba ya. Baik seluruh. Makanya solat itu seburuk apapun kita, solat itu dikerjakan juga. Ya mudah-mudahan itu memperbaiki seluruh amalan kita. Kira-kira gitu Pak. Karena kalau sholat itu dikerjakan dengan benar, seharusnya kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu. Makanya sholat itu penting di situ. Karena sholat itu menentukan baik buruk amalan kita. Ya, kalau baik
amalan kita di luar sholat berarti sholat kita bagus. Tapi kalau amalan kita masih bermasalah berarti sholatnya bermasalah, Pak. Karena sholat itu sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim yang pernah kita sampaikan juga, sholat itu jalibatun likulli khairin, menarik semua kebaikan. Sholat itu menarik semua kebaikan, Pak. Ya, makanya kalau sholat kita hidup mungkin masih sering ada errornya ininya ya, bisa jadi sholat kita juga bermasalah di situ. Sholat itu kalau dalam pembagian Ibnul Qayyim itu kan dibagi, Pak. Sholat itu yang pertama nama beliau namakan sama Ibnul Qayyim tuh dalam Al-Wabil As-Sayyib itu sholat mu'aqqab namanya. Sholat mu'aqqab itu wudu asal, wudunya asal, taharahnya asal, sholatnya asal, nggak khusyuk sama sekali, itu namanya sholat mu'aqqab. Sholat tapi malah dapat hukuman. Dua namanya sholat muhasab. Sholat muhasab itu rukun sudah bagus, syarat sudah bagus, tapi pas sholat hati nggak ada. Badan sholat, pikiran kemana-mana. Itu namanya sholat muhasab dalam bahasanya Ibnul Qayyim itu. Kalau sholat mu'aqqab itu sholat munafik, Pak. Dalam bahasanya Ibnul Qayyim sholat munafik. Yang mu'aqqab yang pertama tadi. Wudhu nggak benar, rukun nggak benar, syarat nggak benar, khusyuk nggak ada, itu sholat mu'aqqab. Dan ini munafik kata beliau di situ. Sholat orang munafik. Kalau di hadapan orang sholat, kalau enggak ya enggak sholat gitu. Mu'aqqab. Kalau muhasab itu wudhu bagus, sholat bagus ya. Wudhu bagus, syarat bagus, rukun bagus, pas sholat hati enggak sama dengan badan. Badan di masjid, pikiran di mana-mana. Ya, nanti assalamualaikum baru balik lagi pikirannya, Pak ya. Maka kalau kita dapat inspirasi dalam sholat itu bukan berarti inspirasi dari Allah itu. Ya setan menggoda kita sampai terakhir nanti. Ya. Kadang-kadang kan dapat sholat ya, inspirasi, Pak ya. Yang lupa-lupa ingat, ya memang diingatkan sama setan itu. Jin, yang goda sholat kita kan ada namanya juga itu. Yang goda kita dalam sholat itu. Jinnya sendiri, Pak ya. Goda kita di situ, diingatkan lagi sehingga pikiran kita kemana-mana. Itu namanya sholat muhasab, dihisab, diintrospeksi sholatnya itu, benar apa orangnya, benar apa enggaknya gitu. Yang kedua, yang ketiga namanya sholatnya beliau namakan sholat apa ya, Pak ya? Sholat musabun alaihi, yang dikasih pahala. Itu udah bagus itu. Ya udah semuanya lengkap, hati juga hadir di situ. Ya, yang paling tinggi itu beliau namakan tingkatannya sholat muqarrab minhu, ya, muqarrabun minhu, yang dekat dari Allah. Itu sholatnya para nabi, para syuhada, para sholihin, yang udah tingkat tinggi, Pak ya. Seperti kisahnya siapa itu? Kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri yang pernah berjaga kena tembak panah 3 kali. Itu dalam riwayat dikatakan begitu. Abu Sa'id Al-Khudri ya dalam asar sahabat 3 kali kena, dia lagi sholat malam, berjaga malam, baca surat Al-Kahfi dalam sholatnya, 3 kali kena tembak pas di jantungnya itu. Beliau nggak ngapa-ngapain, nggak merasa sakit sama sekali. Kemudian beliau menceritakan kalau bukan karena saya khawatir dengan nyawanya Rasulullah, ya, kemudian kematian saya, ya saya akan terus melanjutkan sholat saya. Akhirnya dicepatkan sholatnya, kemudian dicari musuh yang nembak itu yang nggak ada. Ya kata beliau, ya mungkin dia mengira saya bukan manusia, udah karena 3 kali tembak nggak mati-mati gitu ya. Sangkanya begitu. Ya, itu saking ini sholatnya udah muqarrab ya, Pak ya. Sholat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat itu memang menentukan, Pak. Ya. Makanya sholat itu perlu dijaga. Hidup kita sering bermasalah itu bisa jadi sholat kita yang nggak benar gitu. Nggak benar rukunnya, nggak benar syaratnya, ya nggak diilmui. Padahal kan sholat perlu diilmui, ya. Kan sholat perlu diilmui. Kalau nggak diilmui gimana kita mau sholat dengan benar? Kemudian wasiat terakhir Nabi, Pak. Wasiat terakhir Nabi itu ya sholat. Salah satu yang ditekankan Nabi sebelum kematiannya sholat. Ya. Ini penting, menunjukkan pentingnya sholat itu. As-sholata, as-sholata. Sholat, ya, jagalah sholat. Wa ma malakat aimanukum, ya. Dan budak hamba sahaya kalian. Artinya dijaga hak-hak budak hamba sahaya itu. Yang pertama kali ditekankan Nabi ya sholat itu. Karena itu, Pak, sholat itu penting memang. Makanya luar biasa sholat. Perkara terakhir yang hilang dari agama ini kita sebutkan tadi, Pak ya. Jadi terakhir yang hilang dari agama ini ya sholat itu. Pertama hilang apa? Masalah faraid. Ya. Itu yang pertama kali diangkat dari ilmu itu, ilmu agama itu masalah warisan, Pak. Ya, warisan. Makanya warisan itu penting juga dipelajari sih agar nggak hilang gitu. Tapi yang terakhir kali
akan hilang dari agama ini di akhir zaman nanti itu biasanya Pak. Sholat. Selama masih ada azan berkumandang, itu masih aman insya Allah. Gitu ya. Kiamat belum terjadi. Tapi ketika nanti di akhir zaman, ketika matahari udah terbit di sebelah barat itu ya nggak ada azan lagi udah itu. Orang yang hidup di akhir zaman itu nanti ketika matahari terbit di sebelah barat itu kan seburuk-buruk makhluk itu, syirarul khalqi. Itu kan udah nggak, pintu tobat udah tertutup, mereka sudah ya manusia-manusia bejat semua Pak. Ya, nggak ada lagi sholat di situ, nggak ada azan kumandang. Ya. Makanya itu yang terakhir nanti. Jadi yang terakhir hilang dari kewajiban agama itu sholat. Ya, sholat ya. Ini kata Nabi, datang kudunna ural islami urwatan. Ya, ikatan Islam itu akan terlepas satu persatu. Fakullama inqadat urwatun, setiap kali satu ikatan lepas, itu tasabbasan nasu, ya, kiblati taliha. Ini manusia berpindah ke ikatan selanjutnya. Fa awwaluhunna naqdan, yang pertama kali hilang al-hukum, ya hukum ya. Jadi termasuk warisan dalam riwayat lainnya Pak ya. Di sini dikatakan sama beliau yang pertama kali hilang itu dari hukum, dari Islam itu hukumnya. Hukumnya enggak dikerjakan lagi, enggak dijalankan lagi. Wa akhiruhunna, dan yang paling terakhir Islam hilang salat, Pak. Salatnya. Itu salat itu yang pertama terakhir hilang. Ya. Maka selama masih ada azan berkumandang ya, selama masih ada salat berjamaah Pak, masjid masih hidup ya. Dan kita memang harus menghidupkan masjid itu. Ya itu berarti masih, ya insya Allah masih selamat itu insya Allah. Selamat ya. Karena akhir zaman itu ya untuk orang-orang yang ini Pak. Orang-orang yang tidak beragama, tidak bertauhid, tidak beriman, itu kelompoknya mereka itu. Ya, kelompoknya mereka. Kemudian penegasan sholat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini banyak Pak ya, penegasan Al-Quran itu. Pertama dikaitkan dengan zikir. Ya. Kemudian dikaitkan juga dengan pencegah kemungkaran ya, kekejian. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah anil fahsyai, dari perbuatan keji dan mungkar. Apa beda fahsya dan mungkar Pak? Fahsya itu ya, sebenarnya fahsya itu bagian dari mungkar. Tapi kenapa ditegaskan fahsya itu? Fahsya itu Pak, kalau orang melihatnya ya, itu orang udah jijik duluan. Fahsya itu ya. Orang inilah enggak suka orang melihatnya. Contohnya apa? Perzinahan. Perzinahan itu fahsya maksudnya Pak. Orang melihat itu orang mendengar cerita itu orang udah jijik duluan. Ngapain gitu ya. Walaupun orangnya biasa saja, tapi dia tetap jijik ya, seperti itu. Kalau mungkar lebih besar daripada itu, mencuri, korupsi, ya, itu kan biasa kadang-kadang sama orang ya Pak ya. Tapi kalau fahsya itu semua orang sepakat untuk itu. Orang dengar kamu melakukan itu ya, orang langsung jijik melihatnya, gitu ya. Itu namanya fahsya, perbuatan keji. Semua orang benci itu. Semua orang benci itu. Itu namanya fahsya. Dia bagian dari mungkar. Jadi sholat itu mencegah seperti itu Pak. Ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wala zikrullahi akbar, dan berzikir mengingat Allah itu lebih besar. Ya. Kan kita sholat juga zikir. Arti sholat itu kan juga mengingat. Ya. Zikru, mengingat ya Pak ya, mengingat. Tapi jangan sholat secara bahasa. Kalau sholat secara bahasa itu orang yang ya cuman ingat-ingat aja Pak. Ada orang sebagian itu ya nggak sholat ya. Sholat itu kan artinya ingat ya, dia ingat aja. Ya. Ingat aja, nggak sholat lagi. Nggak mau ke masjid, yang penting ingat Allah gitu kan. Jadi nggak perlu sholat ya, nggak perlu ngapa-ngapain ya. Itu baru sholat secara bahasa. Kalau sholat secara istilah ya ada ucapannya, ada perbuatannya, itu baru sholat secara istilah. Kemudian juga dalam Al-Quran dikatakan surat Al-A'la ya Pak ya, ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih wasalla. Sungguh telah beruntung. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan beruntung Pak, aflaha itu artinya surga udah. Ya. Beruntung, menang itu artinya di surga. Di dalam Quran itu artinya surga.
Kalau beruntung itu ya surga, gitu ya. Qad aflaha. Beruntunglah orang yang tazakka, menyucikan dirinya. Ya, apa saja bahasanya, Pak? Menang, beruntung, itu surga maksudnya di Quran itu. Makanya di dunia itu kalau kita nggak beruntung, ya di akhirat jangan rugi juga, gitu ya. Ya. Jangan, karena kerugian yang besar tuh kalau dulu dosen saya tuh bilang itu, pernah kita sampaikan juga kayaknya, muskilatuna itu illam nadkhulil jannah, kata beliau. Masalah kita itu kalau kita nggak masuk surga itu rugi itu, Pak. Rugi dagang biasa. Nah di dunia, dunia itu kan kadang-kadang pasti innamal usri yusra, innamal usri yusra. Tapi kalau seandainya nanti di akhirat nggak masuk surga, baru rugi paling nyata, Pak. Rugi paling nyata itu. Karena di depan di masuk neraka kan berarti ada yang abadi di situ, ada yang lama, nggak habis-habis siksanya. Kita di dunia ini ya paling ada masalah dikit ya, nggak lama setelah itu kabar gembira lagi. Pindah ada masalah, di sini kita nggak ada masalah kan itu, masih ada ininya bahagianya. Tapi kan di neraka kan nggak ada bahagianya sama sekali. Makanya qad aflaha itu beruntung ya, masalah kita itu kalau udah masuk neraka itu. Ya. Kalau sudah masuk surga selesai masalah kita. Itu yang ditanyakan kepada Imam Ahmad tuh. Kapan masalah kita ini selesai, ditanyakan kepada Imam Ahmad ya. Inda awali qadamin tatauhu fil jannah, ketika kamu pertama kali melangkah kaki di surga selesai masalah. Pertama kali melangkah kaki di surga selesai masalah. Masalah paling besar apa? Dicampakkan ke neraka. Karena lama itu. Kalau kita beriman ya, kalau kita mukmin ya mati, kalau ada dosanya direndam dulu di situ. Kalau orang yang munafikin i'tiqadi, munafik i'tiqad, atau orang kafir, orang musyrik ya direndam di situ, enggak abadi selama-lamanya. Kan masalah paling besar di situ. Coba ya, masalah paling besar di situ. Makanya masalah kita tuh enggak sholat di dunia, di akhirat dicampak ke neraka. Makanya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung ya surga bagi orang yang tazakka, menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya dengan apa, Pak? Ya, dengan ibadah itu. Ya. Kan kita menyucikan diri dengan ibadah, zikir. Wa zakara asma rabbih, dia menyebut nama Rabbnya, fasalla, kemudian salat. Zikir, salat, itu yang kita kerjakan. Kemudian aqimis salata li dzikri. Dalam surat Thaha ayat 14, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Mengingatku berarti kan zikir berarti, Pak ya. Nah, kan salat itu kan isinya juga zikir semua, doa. Apapun doa sih, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, kan doa juga. Subhana rabbiyal azim. Doa juga, subhana rabbil a'la, ya doa juga ya. Nah, semuanya doa yang ada di situ. Bahkan salah satu tempat manjur untuk berdoa itu ya salat itu. Sebelum salam ya sujud, ya sujud terakhir itu tempat manjur untuk berdoa mustajab. Kemudian, Pak, dikaitkan dengan zakat. Salat dikaitkan dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Salat itu semuanya bahasanya iqomah ya, Pak ya. Kita pernah sampaikan. Iqomah itu menegakkan artinya. Setelah azan itu kan namanya iqomah itu. Menegakkan salat. Menegakkan salat itu artinya apa? Menegakkan salat itu mengerjakan salat dengan syarat dan rukunnya. Ya, dan kewajibannya. Terutama yang sering hilang lupa sama kita tuh apa? Tumakninah. Ya, Pak ya. Makanya dulu ada sahabat lagi bermajelis kayak gini, Pak. Kemudian seorang sahabat masuk, dia sholat kayak ini. Dalam bahasa hadis itu kalgurab ya. Kalgurab tuh kayak gagak yang matuk-matuk kayu itu, Pak. Cepet gitu ya. Tek-tek-tek gitu ya. Sama Nabi dipanggil ya, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu tuh belum sholat ya. Sholatnya nggak sah gitu tuh. Karena sholatnya kecepatan, nggak ada tumakninahnya. Terus batas tumak ninah seberapa? Batas tumak ninah itu kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, sekadar bacaan subhana rabbiyal azim. Itu minimal kita berhenti itu. Subhana rabbiyal azim, ukurannya segitu. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah, tegak punggungnya. Berhenti dulu. Subhana rabbiyal azim, ukurannya segitu. Ukurannya ya, Pak ya. Bukan bacaannya, ukurannya gitu. Itu ukurannya. Jadi enggak ini langsung ini ya, ini langsung lagi enggak gitu. Harus berhenti dulu. Kan dalam hadis kan begitu, sampai kamu tumak ninah di situ baru ruku, ya. Tumak ninah baru naik lagi gitu. Makanya aqimus shalah bahasanya, bukan mengerjakan salat, tapi mengerjakan itu kadang-kadang asal udah mengerjakan, tapi aqimus shalah bahasanya dengan iqomah itu
itu artinya ada syarat, ada rukun yang harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi nggak sah. Makanya ada sahabat tadi yang disuruh ulang sholatnya, karena nggak sah. Kalau waktu zakah baru Pak, waktu zakah itu yang penting kita kasihkan udah selesai. Ada amilnya kita kasihkan udah selesai. Mau dia jalankan apa enggak dia yang dosa. Atau kita kasihkan ke orangnya langsung, dia mau memanfaatkan untuk kebaikan dia atau dia mau memakai, bukan urusan kita lagi udah. Karena waktu zakah itu dikasihkan aja. Bedanya itu. Kalau iqamat jadi enggak wa'adus sholat, laksanakan sholat enggak terkait dengan kita. Waktu zakah itu kita serahkan, ya, dia yang tugas dia lagi sekarang tanggung jawabnya untuk amanah di situ. Itu bedanya di situ. Tugas kita mengeluarkan, udah selesai urusan kita, enggak kita awasi dia. Nanti biar pemerintah yang mengawasi kira-kira itu tanggung jawabnya. Atau dia sendiri yang mengawasi sebagai amanahnya. Bedanya di situ. Nah ini aqimus sholat terkait dengan Allah. Waktu zakah kan sosial itu Pak. Ya. Satu ke atas, satu ke sesama manusia, sama muslim ya. Dan zakat itu kan ada asnafnya, 8 ya. 8. Jadi sholat itu dikaitkan itu Pak. Makanya Abu Bakar setelah Nabi meninggal, itu kan banyak yang menolak zakat tuh. Diperangi sama Abu Bakar. Kenapa? Enggak boleh. Saya akan memerangi seseorang yang memisahkan antara sholat dengan zakat, kata Abu Bakar. Sholat kemudian enggak zakat diperangi sama Abu Bakar. Karena enggak bisa dipisah itu. Sholat dengan zakat. Sudah azan Pak ya. Nah ini kadang dikaitkan dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah dengan kesabaran dan salat. Jadi apapun masalah kita Pak, tempat ini ada tempat sujud gitu ya. Susah manusia itu tempat ngadu kepada Allah. Selesai itu salah. Kemudian penyembelihan, fasholli li rabbika wanhar. Salat itu sama dengan nyembelih, sama-sama ibadah di situ. Makanya enggak boleh nyembelih kepada selain Allah. Sesembahan itu, sesajen yang nyembelih ada sembelihannya enggak boleh kepada selain Allah. Mau dengan alasan sedekah kepada binatang itu juga enggak bisa diterima. Pas sedekah seperti itu, sedekah yang lain aja ya Pak ya. Inna sholati wa nusuki juga. Nusuki itu artinya apa? Salatku, nusuki itu sembelihanku artinya Pak. Makanya kita nyembelih itu ya korban itu. Nah ini juga kadang-kala amal kebajikan dalam Al-Quran dibuka dengan salat, ditutup dengan salat. Ini juga surah Al-Ma'arij Pak ya, 1 dan 11. Aflahal mu'minun tadi, beruntung. Nah. Sampai di akhirnya juga disebut ya ulaika humul walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, yang menjaga salat mereka. Kemudian diperintahkan untuk benar-benar menjaganya ya Pak ya. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jagalah salat 5 waktu. Kemudian secara khusus disebutkan salat pertengahan Pak. Salatul wusta itu salat pertengahan itu. Kenapa salat pertengahan? Salat pertengahan itu 2 pendapat para ulama. Pertama subuh, yang kedua asar. Sebagian besar mengatakan subuh. Makanya subuh itu harus kita jaga itu. Ya, subuh itu paling penting banget untuk dijaga, terutama di masjid ya. Umat Islam itu kelihatan syiarnya di subuh itu. Orang munafik ya, itu kan enggak jarang ke masjidnya pas subuh itu. Dilihat di situ, makanya para sahabat ya. Kalau munafik nggak datang-datang subuh ke masjid itu dijemput ke rumahnya itu ditegakkan di situ. Biar nggak jadi munafik gitu ya. Makanya penegasannya di sholatul wusta. Jagalah sholat 5 waktu buat sholatul wusta. Sholat pertengahan. Sholat pertengahan itu subuh dan asar. Jumhur mengatakan ya asar itu. Ya apa? Subuh. Kayaknya subuh berjamaah, menjaga subuh berjamaah itu ya minimalis itu Pak. Untuk orang beriman. Kemudian mengancam orang melalaikan solat ya. Fawailul lil musallin alladzina hum, celakalah orang yang solat, yang lalai dalam solatnya. Lalai itu apa? Ya bisa mengabaikan solat atau dalam solatnya pikirannya kemana-mana. Ya. Kemudian terakhir, solat itu membutuhkan hidayah khusus ya Pak ya. Nah, hidayah khususnya gimana? Enggak semua orang. Kadang-kadang orang itu apa namanya? Ya ngangkat beban berat bisa, giliran sholat sedikit 4 rakaat 2 rakaat nggak bisa karena hidayah khusus. Makanya Nabi Ibrahim doanya itu, Robbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas sholat, orang menegakkan sholat, wa min zurriyati, dan keturunanku. Jadi doanya itu Pak. Ya, kita juga doanya gitu. Kita berharap Pak, kalau seandainya dia sholat Pak, insya Allah ya jadi keturunan yang baik gitu. Ya. Sholat itu menjaga itu, minimal nanti suatu hari dia sadar gitu. Karena dia masih mengingat sholat itu, karena sholat itu penting ya. Kayaknya doa Nabi Ibrahim itu. Jadikan aku orang yang menegakkan sholat dan keturunanku. Nah doanya Nabi Ibrahim itu. Makanya kita doakan anak salah satunya jaga sholat itu Pak.
Karena sholat itu penjaga dia nanti, penjaga dia dari maksiat dan lain sebagainya. Baik, itu yang kita bahas Pak ya pada malam hari ini. Ya kita sudah masuk Isya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi dengan pembahasan berikutnya insyaallah masih terkait dengan sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.